Tidak banyak yang berani membicarakan ini secara terbuka. Bahwa di balik gelar Ratu Dangdut, ada sisi kehidupan Elvy Sukarsih yang jauh dari gemerlap panggung. Selama puluhan tahun, namanya dikenal sebagai salah satu ikon terbesar dalam musik dangdut Indonesia. Suaranya khas, penampilannya kuat, dan pengaruhnya tidak tergantikan. Bagi banyak orang, Elvy bukan sekadar penyanyi. Ia adalah legenda. Namun ada satu hal yang jarang dibahas. Di balik kesuksesan yang terlihat sempurna, ada fase-fase dalam hidupnya yang penuh tekanan, konflik, dan cerita yang tidak semua orang tahu karena menjadi legenda. Tidak selalu berarti ada masa ketika kehidupan pribadinya justru menjadi sorotan. Ada momen ketika keluarganya menghadapi situasi yang tidak mudah. Dan ada cerita. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar mengenal sosok Elvy Sukarsih yang sebenarnya? Atau selama ini, kita hanya melihat bagian yang ingin ditampilkan ke publik karena di dunia hiburan yang terlihat di atas panggung tidak selalu mencerminkan apa yang terjadi di balik layar. Dan kisah Elvy Sukarsih mungkin adalah salah satu contoh paling kuat tentang hal itu. Sebuah cerita tentang kejayaan keluarga dan sisi lain yang tidak semua orang siap untuk mendengarnya. Elvy Sukarsih adalah nama yang sudah melekat kuat dalam sejarah musik dangdut Indonesia. Ia lahir pada 25 Juni tahun 1951 dan mulai dikenal publik sejak era ketika dangdut mulai berkembang menjadi genre yang namun berbeda dengan banyak penyanyi lainnya, Elvy tidak hanya dikenal karena suaranya, tetapi karena karakter. Ia memiliki warna vokal yang kuat, tinggi, dan penuh kontrol setiap lagu yang dan dari situlah julukan Ratu Dangdut mulai melekat padanya. Di masa kejayaannya, Elvy adalah salah satu penyanyi paling sibuk di Indonesia. Ia tampil di Ia juga dikenal sebagai bagian dari Soneta Group bersama Rhoma Irama yang saat itu menjadi pusat dari revolusi dangdut modern. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuat kisahnya berbeda. Elvy bukan hanya seorang penyanyi. Ia adalah seorang figur keluarga yang harus menjalani dua dunia sekaligus. Dan disinilah cerita mulai menjadi lebih kompleks. Karena ketika seseorang berada di puncak ketenaran, seiring waktu, nama Elvy tidak hanya dikenal karena musiknya. Anak-anaknya mulai dikenal publik, beberapa mengikuti jejaknya di dunia hiburan. Namun perlahan, cerita-cerita tentang kehidupan pribadi mulai muncul, bukan dalam bentuk sensasi besar di awal. Dan dari sinilah pertanyaan itu mulai muncul. Apakah kehidupan seorang legenda benar-benar seindah yang terlihat? Atau justru di balik semua itu ada perjuangan yang tidak pernah kita lihat? Karena terkadang cerita yang paling menarik bukan tentang bagaimana seseorang mencapai puncak, tetapi tentang apa yang terjadi setelah mereka berada di sana. Di masa kejayaannya, Elvy Sukarsih benar-benar berada di puncak dunia dangdut Indonesia. Namanya dikenal di mana-mana, setiap penyanyi dangdut wanita setelahnya hampir pasti akan dibandingkan dengan Elvy. Dan itu bukan tanpa alasan. Ia memiliki suara yang kuat, teknik yang matang, dan kemampuan membawakan lagu dengan emosi yang begitu dalam. Namun seperti banyak legenda lainnya, puncak tidak pernah bertahan selama. Seiring waktu, industri musik mulai berubah, generasi baru muncul dengan gaya yang berbeda. Dangdut pun mulai berevolusi, bercampur dengan berbagai unsur modern. Dan di tengah perubahan itu, posisi Elvy mulai perlahan bergeser. Ia tidak hilang. Ia tetap tampil, tetap bernyanyi, tetap dihormati. Namun intensitas sorotan mulai berbeda. Dari yang dulu selalu menjadi pusat perhatian, namun perubahan terbesar tidak datang dari panggung. Ia datang dari kehidupan pribadi. Perlahan, nama Elvy mulai dan disinilah cerita mulai berubah. Beberapa kabar mulai muncul di media, tidak semuanya jelas, tidak semuanya lengkap. Tetapi cukup untuk menarik perhatian publik. Ada yang bersimpati, ada yang menghakimi, dan ada pula yang hanya sekadar penasaran. Namun bagi Elvy, ini bukan sekadar berita, ini adalah kehidupan nyata.
Di saat ia harus tetap berdiri di atas panggung, dan disinilah titik di mana cerita tentang kejayaan mulai bercampur dengan kenyataan. Bahwa menjadi legenda tidak berarti hidup tanpa masalah. Bahwa di balik suara yang kuat, ada hati yang juga bisa terluka. Dan pertanyaannya sekarang, apakah semua ini hanya bagian dari perjalanan hidup yang wajar? Atau ini adalah awal dari fase yang akan mengubah cara publik melihat? Karena terkadang, ujian terbesar bukan datang saat kita belum dikenal, tetapi justru ketika seluruh dunia sedang melihat kita. Ketika cerita tentang keluarga mulai muncul ke permukaan, suasana di sekitar nama Elvy Sukaesih berubah. Bukan lagi hanya tentang musik, bukan lagi hanya tentang panggung, tetapi tentang kehidupannya. Beberapa tahun terakhir, publik Indonesia dikejutkan oleh berbagai kabar yang melibatkan anak-anaknya. Kasus hukum, masalah pribadi, dan untuk pertama kalinya, nama Elvy tidak hanya disebut sebagai legenda, tetapi juga sebagai seorang ibu yang sedang menghadapi ujian besar. Disinilah emosi cerita benar-benar terasa. Karena tidak ada yang benar-benar siap menghadapi situasi seperti itu. Apalagi di bawah sorotan publik. Bayangkan, seorang legenda yang telah menghabiskan puluhan tahun membangun nama, dan yang membuatnya lebih berat. Semua itu terjadi tidak ada ruang untuk benar-benar bersembunyi. Tidak ada kesempatan untuk menghadapi semuanya. Media terus memberitakan, publik terus berkomentar. Dan setiap detail kecil bisa menjadi bahan perbincangan. Namun di tengah semua itu, Elvy, ia tidak menghilang, ia tidak berhenti, ia tetap tampil, tetap bernyanyi, dan mungkin disitulah letak kekuatan sebenarnya. Bukan pada saat ia berada di tetapi saat ia tetap berdiri. Ketika semuanya namun ada satu hal yang jarang dibikin. Apa yang sebenarnya ia rasakan? Karena di balik semua senyum di atas panggung, tidak ada yang benar-benar tahu beban yang ia bawa. Beberapa orang melihatnya sebagai simbol kekuatan, namun yang lain melihatnya sebagai sosok yang sedang berjuang dalam diam. Dan disinilah pertanyaan itu kembali muncul. Apakah kita selama ini hanya melihat sosok Ratu Dangdut, tanpa pernah benar-benar memahami manusia di baliknya? Karena terkadang, cerita yang paling menyentuh bukan tentang kesuksesan, tetapi tentang bagaimana seseorang bertahan ketika hidup tidak lagi berjalan seperti yang diharapkan. Kalau kita melihat kisah Elvy Sukaesih secara jujur, ada satu hal yang tidak bisa kita abaikan, bahwa ini bukan hanya cerita tentang seorang legenda, tetapi tentang seorang manusia. Selama ini, publik mengenalnya sebagai Ratu dan sosok yang kuat, elegan, dan selalu terlihat tegar di atas panggung. Namun di balik semua itu, ada sisi lain yang jarang kita lihat, sisi seorang ibu, sisi seorang wanita yang juga harus menghadapi masalah, tekanan, dan situasi yang tidak selalu bisa ia kendalikan. Dan mungkin di situ karena kita seringkali melihat selebriti hanya dari sisi yang terang, dari sisi yang sempurna. Namun ketika sisi lain muncul, pertanyaannya sekarang, apakah itu adil? Apakah kita menilai seseorang hanya dari satu bagian dalam hidupnya? Elvy Sukaesih telah memberikan begitu banyak untuk dunia musik Indonesia. Ia membentuk dangdut menjadi seperti sekarang. Ia menginspirasi generasi penyanyi setelahnya. Namun ketika ujian datang, perhatian publik dari karya menjadi masalah. Dari prestasi menjadi kontroversi. Dan mungkin tanpa kita sadari, itulah yang paling menyakitkan, bukan masalah itu sendiri, tetapi bagaimana. Namun di sisi lain, kisah ini juga menunjukkan sesuatu yang sangat penting, bahwa kekuatan seseorang tidak hanya terlihat dari kesuksesannya, tetapi dari bagaimana ia bertahan saat menghadapi masa sulit. Dan Elvy telah menunjukkan itu. Ia tidak lari, ia tidak berhenti, ia tetap berdiri. Sekarang, pertanyaannya kembali kepada Anda. Bagaimana Anda melihat Elvy Sukaesih? Sebagai legenda yang tidak tergantikan? Atau sebagai sosok yang kehidupannya penuh dengan ujian? Atau mungkin keduanya? Karena terkadang, kebenaran tidak selalu hitam dan putih. Ia berada di tengah.
di antara apa yang kita lihat dan apa yang sebenarnya terjadi. Hari ini, nama Elvi Sukasih masih tetap hidup, bukan hanya sebagai penyanyi, tetapi sebagai bagian dari suaranya masih terdengar di berbagai tempat, lagu-lagunya. Namun ketika kita melihat kembali seluruh perjalanan hidup, bahwa di balik semua kejayaan itu, ada cerita yang tidak selalu terlihat, cerita tentang keluarga, dan cerita tentang bagaimana Elvi tidak pernah benar-benar hilang dari dunia hiburan. Namun cara orang melihatnya mungkin telah berubah dari sosok yang hanya dikenal karena suaranya. Dan mungkin disitulah makna sebenarnya, bahwa seorang legenda bukan hanya diukur apakah semua yang terjadi adalah bagian dari takdir, atau hanya rangkaian kejadian yang tidak bisa dihindari. Mungkin kita tidak akan pernah tahu sepenuhnya. Namun satu hal yang pasti, Elvi Sukasih bukan hanya ratu dangdut. Ia adalah cerita tentang kejayaan. Karena pada akhirnya, beberapa kisah memang tidak pernah selesai. Mereka hanya terus hidup dalam lagu, dalam kenangan, dan dalam cara kita mengingat mereka.